Shalom dari Jakarta, Indonesia. Selamat berjumpa kembali dengan Berti Wawuruntu dalam khotbah singkat melalui YouTube dan media sosial lainnya. Bulan Juni pada minggu ke-25 tahun 2022, khotbah singkat bertemakan perjalanan spiritual yang terpanjang. Namun pembahasannya terbatas pada 3 topik, yaitu topik 72, implikasi bagi kehidupan umat percaya. Videonya sudah tersedia pada akun YouTube saya, Berti Wawuruntu. Silakan saksikan. Topik 73, kesempurnaan umat percaya dan kasih setianya. Topik ke-74, ketika kasih kepada Tuhan menjadi dingin. Kita masuk ke dalam topik 73, kesempurnaan umat percaya dan kasih setianya. Tema khotbah singkat adalah perjalanan spiritual yang terpanjang, mengacu pada peristiwa kenaikan Tuhan Yesus dan kedatangannya Tuhan Yesus yang kedua kali. Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Ketahuilah, saat kedatangannya kembali, Tuhan ingin mendapati umat percaya didapati tidak bercacat celah. Artinya, selama perjalanan spiritual yang terpanjang di dunia ini, umat percaya tidak diperkenankan hidup yang sudah ditebusnya tercemar oleh kekotoran duniawi. Mari kita buka Alkitab kita di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus pasal 1 ayat 8 sampai 9. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Berdasarkan kedua ayat tersebut, disebutkan bahwa peristiwa kedua, yaitu kedatangannya kembali, umat percaya harus didapati tidak bercacat celah. Bandingkan dengan 1 Tesalonika 5 ayat 23. Tidak bercacat celah dikatakan roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Inilah yang perlu diperhatikan.
oleh setiap umat percaya sebelum dan sementara melanjutkan perjalanan spiritual yang terpanjang, untuk senantiasa introspeksi bagaimana kehidupan rohaninya. Namun perlu diketahui, di balik tuntutan kesempurnaan yang diminta, namun terdapat bagian yang kedua, yaitu kasih setianya tetap berlaku untuk menyertai dan mendampingi umat percaya, bahkan memelihara kehidupan rohani agar selalu berkenan di hadapannya. Ketahuilah, Tuhan dengan penuh kasih setianya berlaku, namun umat percaya perlu mengambil langkah iman untuk masuk ke dalam persekutuan dengan Tuhan. Di dalam persekutuannya dengan Tuhan, kita memiliki keyakinan bahwa Allah akan meneguhkan, menguatkan, dan mendukung setiap umat percaya. Kita memiliki janji bahwa Dia akan menjaga kita agar kita tidak bercacat sampai pada hari Kristus Yesus datang. Ini adalah janji Allah yang diberikan kepada semua orang yang telah percaya kepada Kristus oleh kasih karunia melalui iman di dalam pekerjaannya yang telah selesai dilakukan di Kalvari. Janji dari Allah tidak bergantung pada apa yang kita lakukan untuk Dia, tapi pada apa yang telah dilakukan Kristus bagi kita. Tuhan dalam kasih karunia-Nya telah berjanji bahwa Dia yang memulai pekerjaan yang baik dalam kehidupan setiap umat percaya, Tuhan setia untuk menyelesaikannya sampai hari Kristus Yesus. Hanya karena kita percaya firman-Nya. Paulus membagikan kebenaran ini kepada orang-orang Kristen di Korintus. Namun saya percaya juga relevan bagi umat percaya saat ini, dimanapun Anda berada. Tuhan dalam kasih karunia-Nya telah berjanji untuk menopang dan menegakkan kita yang telah menaruh kepercayaannya kepadanya. Tuhan berjanji untuk menguatkan kita saat kita lemah dan menjaga kita pada saat kita tidak waspada. Gunanya untuk menopang dan mendukung kita sampai saat Kristus datang untuk membawa kita bersama-sama dengan diri-Nya. Siapa yang akan meneguhkan orang percaya sampai hari kedatangan Kristus? Perhatikan 1 Korintus pasal 1 ayat 4 sampai 9.
Paulus telah menyampaikan ucapan syukurnya kepada Tuhan. Ayat keempat-a. Yang menganugerahkan kasih karunia-Nya. Ayat keempat-b. Allah lah yang memanggil orang percaya ke dalam persekutuan dengan anak-Nya. Ayat 9b. Dan bagian dari apa yang membuat rahmat itu, anugerah itu begitu menakjubkan, bahwa itu sepenuhnya menopang, bahkan menegaskan bagi orang percaya sampai akhir. Jika kita berharap pada janji ini, sebaiknya kita memahami dengan lebih baik. Kata yang dipakai adalah konfirmasi. Dari bahasa Yunani, di balik terjemahan bahasa Inggris, adalah beba yosei. Itu adalah kata kerja masa depan, dan artinya akan menopang atau akan memastikan. Dengan menggunakan bahasa dari ayat-ayat di atas, Paulus pada intinya mengatakan kepada orang-orang Kristen di Korintus bahwa mereka akan dipertahankan sehingga mereka tidak bercacat. 1 Korintus 1 ayat 8b. Atau tanpa kesalahan atau penghukuman, dan akan disandingkan dengan Kristus sebagai kepala gereja yang mulia tanpa noda. Efesus 5 ayat 27. Pada hari kedatangan Yesus yang mulia. Dengan kata lain, Tuhan menopang gerejanya, sehingga gerejanya dapat menyelesaikan perlombaan dan memelihara iman. 2 Timotius 4 ayat 7. Dalam perjalanan spiritual ini. Karena Dia secara efektif memanggil orang-orang pilihannya ke dalam persekutuan dengan anak-Nya. Kita dapat yakin, seperti halnya Paulus, bahwa Dia yang memulai pekerjaan yang baik di dalam kita akan setia, akan menyelesaikan sampai hari Kristus Yesus. Filipi 1 ayat 6. Karena Dia yang memanggil kita adalah setia, kita dapat yakin bahwa Dia akan menampilkan kita dengan tidak bercacat pada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. 1 Tesalonika 5 ayat 23-24. Ketahuilah umat percaya, kita memiliki seorang imam besar yang mampu untuk menyelamatkan selama-lamanya mereka yang mendekat kepada Allah melalui Dia. Karena Ia selalu hidup untuk menjadi perantara bagi Anda dan saya. Ibrani 7 ayat 25. Ya, ini adalah perikop yang berbeda, tapi prinsipnya sama. Pengarang dari iman orang percaya juga adalah penyempurna. Ibrani 12 ayat 2. Allah yang memanggil kita ke dalam persekutuan dengan putranya, memastikan bahwa kita tetap dalam keadaan persahabatan
dan persekutuan yang diberkati dengan putranya, yaitu Yesus Kristus. Dan ini bagian dari sarana untuk mencapai tujuan yang Allah sudah tetapkan di dalam firman-Nya. Jadi, jika kita menyanyikan lagu Amazing Grace, karena kita kagum dengan anugerah yang menyelamatkan, mungkin kita dapat mengubah kata-katanya sedikit, mengubah beberapa kata kerja lampau menjadi kata kerja sekarang, dan berterima kasih kepada Tuhan atas suara manis anugerah yang menopang. Ini akan menjadi sedikit seperti ini. Anugerah yang menopang. Betapa merdunya suara yang menyelamatkan orang celaka seperti aku. Jika demikian, lakukanlah persekutuan yang semakin erat dari hari ke hari dengannya, melalui setiap kebenaran firman Tuhan yang diterangi oleh Roh Kudus. Ingat, langit dan bumi serta segala isinya akan lenyap, namun firman Tuhan akan tetap selama-lamanya. Agar dengan persekutuan yang sedemikian rupa dapat mempertahankan kasih karunia-Nya, agar tetap dan terus berlaku atas umat percaya, yaitu Anda dan saya.